kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Fidi Boy Muidu, A241181060. Judul proposal yang saya buat yaitu efektivitas penerapan pembelajaran fisika berbasis multirepresentasi terhadap pemahaman konsep pada materi listrik statis kelas 3 di SMA Negeri 3 Palu. Latar belakang. Tahap pendekatan multirepresentasi akan dilaksanakan tiap pertemuan, mulai dari orientasi fisis pada siswa, penyajian model fenomena berupa demonstrasi, penanaman konsep melalui LKPD berbasis multirepresentasi, penyajian aplikasi, dan pemberian tindak lanjut belajar. Adapun topik materi pembelajaran pendekatan multirepresentasi adalah materi listrik statis. Materi listrik statis yang dipilih karena pada materi listrik statis memuat gambar-gambar seperti ilustrasi serta penjabaran persamaan matematis yang memerlukan pendekatan pembelajaran inovatif dan konstruktif untuk mempermudah siswa dalam menguasai konsep yakni dengan pendekatan multirepresentasi. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Pembelajaran fisika masih berpusat pada pendidik dan pendidik masih menyamaratakan model pembelajaran pada semua materi pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model kurang bervariasi. Pendidikan masih menggunakan metode ceramah dan penugasan sehingga kurang menarik, menambah rasa bosan, dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pelajaran yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik, antara lain model POE, Project Based Learning, Inquiry, Discovery Learning, Problem Based Instruction atau PBI, dan pembelajaran meeting. Kemudian batasan masalah. Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam memahami judul proposal ini, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah dalam judul yang berbunyi peningkatan pemahaman konsep menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan multi representasi peserta didik sebagai berikut. Penelitian akan dilakukan pada siswa kelas 3 SMA 3 Palu. Model pembelajaran yang digunakan peneliti ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media multirepresentasi. Pemahaman konsep siswa digunakan pada kategori pemahaman konsep tinggi dan rendah. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan antara model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media multirepresentasi dan model pembelajaran berbasis masalah terhadap peningkatan pemahaman konsep peserta didik? Yang kedua, apakah model pembelajaran berbasis masalah berbantuan media multirepresentasi efektif untuk digunakan dalam peningkatan pemahaman konsep peserta didik? Kemudian manfaat penelitian. Manfaat bagi mahasiswa peneliti memperoleh wawasan tentang melaksanakan peningkatan pemahaman konsep menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan multirepresentasi peserta didik. Yang kedua, memberikan bekal bagi peneliti sebagai calon pendidik fisika siap melaksanakan tugas di lapangan. Yang kedua, manfaat bagi sekolah sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran fisika. Kemudian manfaat bagi pendidik sebagai bahan pertimbangan bagi pendidik fisika di sekolah dalam memilih model pembelajaran yang tepat dengan materi yang disampaikan. Ketiga, manfaat bagi peserta didik. Model pembelajaran yang dikembangkan ini diharapkan mampu, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir, pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan mampu mempresentasikan setiap pembelajaran fisika dalam pemahaman konsep. Ketiga, belajar dalam suasana yang menyenangkan dan
sebagai peningkatan belajar peserta didik untuk peningkatan pemahaman konsep. Kemudian tinjauan pustaka ada model pembelajaran berbasis masalah, media multi representasi, dan listrik statis. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain penelitian pretest and post-test non-equivalent control group design. Pada desain penelitian ini terdapat dua kelompok siswa, yakni sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang dipilih dan ditempatkan secara tidak acak. Pretest diberikan kepada kedua kelompok tersebut untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam hal pemahaman konsep. Kemudian perlakuan berupa pendekatan multi representasi pada pembelajaran berbasis masalah diberikan kepada kelompok eksperimen. Adapun kelas kontrol hanya diberikan pembelajaran berbasis masalah saja. Setelah kedua kelompok telah menyelesaikan skenario pembelajaran yang dirancang, kedua kelompok diberikan post-test untuk mengetahui kemampuan akhir siswa dalam pemahaman konsep. Desain penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Pertama ada kelas eksperimen 1, yaitu pretest pada kelas eksperimen, kemudian P4, P3 pada pretest pada kelas kontrol. Kemudian diberikan perlakuan di mana X1 yaitu pendekatan multi representasi pada pembelajaran berbasis masalah. Kemudian perlakuan pada P3 yaitu X2 yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian dilihat post-testnya. Untuk P2 post-test pada kelas eksperimen, yang P4 yaitu post-test pada kelas kontrol. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas 3 di salah satu SMA di Kota Palu. Adapun sampel penelitian ini adalah kedua kelas dari tingkat kelas 3. Jumlah siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan non-tes. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep siswa adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda yang memuat aspek translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Instrumen tes ini memuat 20 butir soal dengan 5 pilihan jawaban. Soal-soal pada instrumen tes ini berkaitan dengan fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh soal pada instrumen ini hanya menuntut penggunaan pemahaman konsep siswa tanpa menggunakan perhitungan matematis. Adapun instrumen non-tes yang digunakan adalah lembar observasi. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas, yakni keterlaksanaan seluruh sintak model pembelajaran berbasis masalah tanpa pendekatan multirepresentasi melalui observasi aktivitas yang dilaksanakan oleh guru sebagai fasilitator dalam mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Adapun analisis pemahaman konsep siswa pada kedua kelas menggunakan gain yang dinormalisasi yang dikemukakan oleh Heck 1998. Rata-rata gain yang ternormalisasi G dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. G sama dengan persen G per persen G max, di mana persen SF dikurang dengan persen SI per 100 dikurang persen SI. Keterangan G sama dengan rata-rata gain yang ternormalisasi. SF adalah rata-rata nilai post-test. SI adalah rata-rata nilai pretest. Kemudian kategori peningkatan gain yang dinormalisasikan. Untuk menyatakan peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi listrik statis dapat disajikan nilai G. Jika G lebih dari 0,7 maka interpretasinya tinggi. Jika G lebih dari 0,3 dan kurang dari 0,7 maka interpretasinya sedang. Kemudian jika G kurang dari 0,3 maka interpretasinya rendah. Sekian presentasi proposal yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.